Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Setelah menyelesaikan masalah segel pada tubuh Yun Yun, paginya, Xiao Yan langsung meninggalkan sekte bunga menuju pavilion bintang jatuh. Di langit biru dalam jarak ribuan kilometer dari sekte bunga, sosok ular piton besar melesat melewati langit dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan dan Qing Lin duduk di atasnya. Tuan muda Xiao Yan, sepertinya ada yang salah. Qing Lin berbisik dengan pelan. Mata Xiao Yan langsung menyipit saat mendengar ini. Tatapannya perlahan menyapu sekeliling. Matanya tiba-tiba berhenti di ruang kosong yang tidak jauh di depannya. Karena kamu sudah datang, mengapa kamu menyembunyikan diri? Tidakkah kamu setuju Yao Hua Liangjun? Bocah, persepsimu cukup bagus. Ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera, 4 sosok muncul entah dari mana. Itu adalah Yao Hua Liangjun dan 3 tetua sekte langit mendalam. Xiao Yan, kamu telah merusak masalah penting sekte langit mendalam milikku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi begitu saja? Yao Hua Liangjun dengan lembut mengepakkan kipas di tangannya. Xiao Yan meliriknya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu bisa menunggu begitu lama, kurasa seseorang telah memberitahumu kan? Misalnya, Hua Jin dari sekte bunga. Mata Xiao Yan beralih ke hutan di bawah. Sosok Hua Jin telah muncul dari tempat itu. Kamu telah merusak masalah besar pemimpin ini. Hari ini, kamu akan menggunakan hidupmu sebagai kompensasi. Adapun si Yun Yun itu, pemimpin ini akan menghabisinya cepat atau lambat. Xiao Yan, menyerah saja dan kembalilah bersamaku ke sekte langit mendalam. Kalau tidak, tempat ini akan menjadi tempat tulang-tulangmu dikuburkan hari ini. Tetua Shenlou Guizun, yang merupakan pemimpin, membuka mulutnya dan berkata. Xiao Yan berdiri di atas tubuh besar ular piton. Sejenak melirik 4 orang di depannya. 4 Douzun bintang 6. Reputasi ganas sekte langit mendalam benar-benar tidak diperoleh dengan sia-sia. Tuan muda Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan? Qing Lin sedikit mengernyit dan bertanya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Sekte langit mendalam benar-benar telah mengirimkan pasukan yang begitu besar. Aku pikir mereka bermaksud untuk menangkapku. Xiao Yan tersenyum tipis. Pada saat yang sama, Douci megah segera meledak dari tubuhnya, 11 boneka juga segera muncul. Ini membuat Yao Hua Liangjun terkejut. Douzun bintang 4. Ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit berubah ketika dia merasakan aura Xiao Yan. Dalam waktu 1 bulan yang singkat, kekuatan Xiao Yan telah meningkat 2 bintang. Hanya Douzun bintang 4. Kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk melakukan apa yang kamu inginkan di tangan kami berempat. Shenlou Guizun melirik Xiao Yan dengan tatapan acuh tak acuh. Ini yang terakhir. Apakah kamu akan pergi bersama kami atau kami akan memukulmu setengah mati dan membawamu bersama kami? Kulitku agak tebal. Aku akan memilih yang terakhir. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Shenlou Guizun mengangguk perlahan sebelum dia tiba-tiba melangkah maju. Serang bersama dan tangkap bocah ini duluan. Yao Hua Liangjun dan 2 tetua lainnya segera mengangguk. Tuan muda Xiao Yan, aku akan menghadang salah satu dari mereka. Pelacur di bawah sana akan dihabisi oleh 9 ular piton tanah. Raut wajah Qing Lin tampak serius saat melihat lawan mulai bertindak. Cahaya hijau menyala di mata hijau gioknya. Lebih dari selusin sosok muncul di langit dan mereka bergegas menuju Hua Jin di bawah. Pada saat yang sama, kedua tangannya membentuk banyak segel. Aura ganas dari zaman kuno juga perlahan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Roh ular surgawi kuno segera muncul. Detik berikutnya dia menembak ke arah kelompok Yao Hua Lingjuan. Saudara keempat, aku akan menyerahkannya padamu. Shenlou Guizun melirik Qing Lin, yang sedang bergegas mendekat. Salah satu tetua mengangguk. Seketika, tubuhnya bergerak dan muncul di depan Qing Lin. Douci-nya yang gelap dan dingin melonjak keluar dari telapak tangannya dan menghantam Qing Lin dengan kejam. Qing Lin hanya mendengus dingin. Cahaya hijau berlama-lama di dalam matanya saat bergerak maju menemuinya. Sementara itu, Shenlou Guizun langsung memimpin Yao Hua Liangjun dan ahli lain membentuk formasi melingkar mengelilingi Xiao Yan. Serang! Segera, 3 douci yang besar melonjak keluar dari tubuh mereka, dan bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Punggung Xiao Yan bergetar, sayap tulangnya membentang dan tubuhnya dengan cepat mundur. Dengan jentikan jarinya,
boneka iblis langit berubah menjadi cahaya keemasan yang menghalangi salah satu dari mereka. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Segera, aura Xiaoyan melonjak dan tidak kalah dari Yaohua Liangjun. Shenluo Guizun mengerutkan kening saat melihat aura Xiaoyan membumbung tinggi. Jangan menahan diri. 3 perubahan misterius api langit memiliki batas waktu. Yaohua Liangjun langsung mengangguk. Kipas lipat di tangannya memancarkan cahaya samar. Bilah yang sangat tajam merobek ruang dan memotong ke arah tenggorokan Xiaoyan. Xiaoyan hanya memiringkan kepalanya sedikit untuk menghindar. Tangan kanannya mengepal sebelum dengan kejam menghantam kepala Yaohua Liangjun. Yaohua Liangjun buru-buru membuka kipas di tangannya dan menerima pukulan Xiaoyan. Boom! Tinju mendarat pada kipas. Api ungu coklat tiba-tiba melonjak keluar dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Yaohua Liangjun. Dalam waktu singkat, lengannya telah ditutupi oleh lapisan kristal es yang tebal. Api surgawi yang aneh. Perubahan yang tak terduga ini menyebabkan ekspresi Yaohua Liangjun berubah drastis. Tubuhnya mundur dengan tergesa-gesa. Xiaoyan baru saja akan mengejar. Namun sosok tua sudah melintas dan muncul di depannya. Sebuah tangan besar warna hitam gelap langsung mencengkeram kepala Xiaoyan. Coba dan terima 9 tangan neraka dariku yang tua ini. Kamu pikir aku takut padamu dalam pertarungan 1 lawan 1? Api dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiaoyan saat dia berteriak. Ledakan oktan, bom, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Angin kencang meletus dalam bentuk melingkar. Tubuh Xiaoyan dan Shenluo Guizun gemetar. Kaki mereka mundur beberapa langkah. Lumayan, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Kejutan melintas di mata Shenluo Guizun. Matanya sejenak beralih pada Yaohua Liangjun yang saat ini dengan cepat memadamkan api di sekitarnya. Saat Shenluo Guizun mundur, mata Xiaoyan sejenak menyapu sekelilingnya. Pertarungan Qinglin di kejauhan berjalan dengan baik. Namun, 2 medan pertempuran lainnya tidak terlihat bagus. Boneka iblis langit hanya dapat bertarung melawan Douzun bintang 4. Sementara tetua dari Sekte Langit Mendalam Douzun bintang 6. Secara alami boneka iblis langit berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di pertarungan lainnya, para ahli yang dikendalikan oleh Qinglin untuk melawan Hua Jin juga tidak menghadapi situasi yang baik. Meskipun ada banyak dari mereka, kekuatan mereka semua jauh lebih lemah daripada Hua Jin. Bocah, saat ini, kamu harus mengurus dirimu sendiri dulu. Tawa dingin Shenluo Guizun dan Yaohua Liangjun terdengar di samping Xiaoyan saat mereka berdua bergegas mendekat. Pada saat yang sama, 2 pilar Douqi yang luar biasa ganas segera menembak ke arah Xiaoyan. Tangan 9 neraka, air mata angin jahat. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia menghadapi serangan gabungan. Kedua tangannya mengepal dan membentuk 2 tangan api besar. Gelombang membelah api, segel membuka gunung. Bom, bom, langit menjadi sangat bersemangat karena pertempuran yang sangat intens ini. Suara ledakan energi yang bertabrakan membuat diri mereka dikenal. Melihat Xiaoyan menjadi lebih ganas, Shenluo Guizun mulai mengerutkan kening dan segera berteriak pada Yaohua Liangjun. Segera, aura di sekujur tubuh mereka berdua tiba-tiba berubah. Niat membunuh yang sangat kuat perlahan menyebar dan membentuk gumpalan tangan awan gelap seukuran 100 meter. Tangan iblis persembahan surga. Segera, tangan awan gelap itu meraih Xiaoyan. Xiaoyan hanya tertawa saat mengamati tangan besar yang akan mencengkeramnya dari segala arah. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Gelombang niat membunuh yang tajam juga melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, tangan hitam pekat lainnya dengan cepat terbentuk dan bertabrakan keras dengan tangan besar. Bom! Keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada ledakan keras yang muncul, hanya suara teredam samar. Itu hanya saling mengikis sebelum perlahan-lahan tersebar dan menghilang. Kamu benar-benar tahu salah satu teknik sekte pamungkas dan paling dijaga dari Sekte Langit Mendalamku, tangan iblis persembahan surga. Ekspresi Shenluo Guizun penuh dengan ketidakpercayaan saat dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan teriakan keras Shenluo Guizun. Tangan iblis persembahan surga adalah sesuatu yang diperolehnya dari tangan Yi Chen dari Sekte Langit Mendalam. Dia sering mempraktikkannya, namun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Jangan beri dia kesempatan untuk bersantai. Dia juga sudah kelelahan. Ekspresi Yaohua Liangjun sedikit jelek saat dia berteriak. Shenluo Guizun sedikit mengangguk.
Dia baru saja akan menyerang. Namun senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan yang perlahan melepaskan tangannya. Energi alami di sekitar mulai mendidih dan terus-menerus menyerbu ke arah tubuh Xiao Yan dan pucat di wajahnya perlahan menghilang. Ini adalah metode Qi kelas Tian. Kelompok Shenluo Guizun langsung lesu ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Tidak heran kita berdua tidak dapat membuatnya kelelahan. Orang ini mendapat dukungan dari metode Qi kelas Tian. Sementara itu, mata Xiao Yan perlahan terbuka saat tubuhnya sudah dipenuhi dengan lebih banyak Qi. Dia tersenyum sambil mengejek bertanya. Lagi, ekspresi Shenluo Guizun menjadi suram. Kamu seharusnya tidak bersikap begitu senang. Sekte Langit Mendalam bukan satu-satunya yang tertarik padamu. Segera, mata Shenluo Guizun tertuju pada hutan di bawah dan berteriak. Jika kamu tidak menyerang, bocah ini akan melarikan diri lagi. Tetua Shenluo, yakinlah bahwa dia tidak akan bisa lari. Aku takut dia memiliki giok ruang yang dibuat Yao Chen untuknya. Karena itu, aku menyegel ruang ini dulu. Teriakan Shenluo Guizun baru saja terdengar ketika tawa samar terdengar. Langit menjadi sedikit terdistorsi dan sesosok perlahan muncul. Hati Xiao Yan hancur ketika dia melihat sosok yang dikenalnya muncul di langit. Tianzun ke-9, bahkan kamu telah datang. Xiao Yan, kamu benar-benar cukup berani. Jika kamu tetap berada di dalam paviliun bintang jatuh, Tianzun ini tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Tianzun ke-9 tersenyum sambil menatap Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi muram. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Beberapa pikiran berputar di dalam hatinya. Kekuatan Tianzun ke-9 setidaknya berada di level Douzun bintang 7. Bahkan setelah melepaskan 3 perubahan misterius api langit, dia tidak akan mampu melawannya. Terlebih lagi, ruang ini telah disegel. Oleh karena itu, token giok ruang yang diberikan gurunya juga telah kehilangan efeknya. Bocah, sebaiknya kamu menyerah saja. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat lolos dari tangan kami bertiga? Shenluo Guizun berbicara dengan nada menyeramkan. Itu mungkin tidak pasti. Xiao Yan tertawa dingin. Dia memutar tangan kanannya dan cahaya keemasan samar muncul di sana. Mata Tianzun ke-9 menjadi suram saat melihat wajah tenang Xiao Yan. Kalau begitu, Tianzun ini akan bertindak sendiri dan menangkapmu. Segera, dia dengan lembut melangkah maju. Kelima jarinya membentuk cakar dan membawa angin kencang saat mencengkeram tenggorokan Xiao Yan. Xiao Yan tanpa ekspresi saat menghadapi angin kencang yang tiba-tiba menyerang. Cahaya keemasan samar bertahan di tangan kanannya saat tinjunya dilempar dengan keras. Boom! Xiao Yan langsung dipaksa mundur. Pada saat yang sama, Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun datang. Dua pilar Douqi yang sangat ganas dengan keras menyerbu ke arah Xiao Yan tanpa memberinya waktu untuk beristirahat. Boom! Boom! Energi yang melonjak di langit terus meledak. Menghadapi serangan 2 Douzun bintang 6 dan 1 Douzun bintang 7. Jika Xiao Yan tidak dibantu oleh kecepatan dan kekuatan api surgawi, dia pasti sudah terluka parah. Boom! Xiao Yan sekali lagi dipaksa untuk bertabrakan dengan telapak tangan Tianzun ke-9. Setelah itu, sayap tulangnya mengepak dengan cepat dan berhasil menghindari serangan diam-diam Yao Hua Liangjun dan Shenluo Guizun. Setelah dia mundur, cahaya keemasan melonjak di telapak tangan kanannya. Tapak penciptaan surga agung, cahaya hitam bulat aneh muncul. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang sangat kuat meletus dari cahaya bulat hitam. Jangan panik. Teknik Do kelas Tian mungkin kuat, tetapi kita bertiga masih bisa menerimanya jika kita bergandengan tangan. Tianzun ke-9 berteriak. Douqi melonjak keluar dari tubuhnya menyebabkan tetesan air hujan kecil jatuh perlahan. Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun ragu sejenak sebelum memanggil semua Douqi di dalam tubuh mereka. Segera, 3 pilar Douqi terbentuk seukuran 300 meter dan bertabrakan dengan lingkaran cahaya hitam. Boom! Beberapa energi yang sangat menakutkan bertabrakan bersama. Bahkan matahari pun menjadi redup. Badai energi menyebar dari titik kontak. 3 pilar Douqi ditelan ke dalam lubang hitam sebelum akhirnya menghilang. Melihat bola cahaya hitam menghilang, Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun menghela napas lega. Sementara wajah Tianzun ke-9 sedikit pucat. Jelas, dia kelelahan karena tindakan ini. Sekarang, Tianzun ini akan melihat taktik apa lagi yang kamu miliki. Senyum dingin juga muncul di wajah Xiao Yan.
Mengepalkan tangannya, 4 jenis api surgawi perlahan muncul. Tenang, aku akan memastikan kalian semua akan makan sepuasnya. Namun Xiaoyan baru saja akan mempersiapkan teratai api. Suara desahan tiba-tiba bergema di langit. Adik kecil Xiaoyan. Akhirnya aku menemukanmu. Garis retak tiba-tiba terbelah. Segera sosok yang kuat dengan cemas muncul dan menatap Xiaoyan. Xiaoyan terkejut ketika dia melihat sosok yang dikenalnya. Hei Qing. Kakak Hei Qing, kenapa kamu datang? Aku datang untuk mencarimu mengenai beberapa hal. Tetua dari suku telah mengutusku untuk mencarimu. Sial, untungnya, Ziyan meninggalkan segel naga padamu. Kalau tidak, aku benar-benar akan berakhir mencarimu sampai aku mati. Hei Qing menatap Xiaoyan seolah-olah dia telah menemukan penyelamatnya. Mencariku, Xiaoyan mengernyitkan alisnya. Masalah apa yang bisa menuntun naga kuno Void untuk mencarinya, mungkinkah? Apakah sesuatu terjadi pada Ziyan? Dia tidak dalam masalah. Namun, ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Jika kamu punya waktu, kamu harus pergi bersamaku. Hei Qing mengusap kepalanya saat berbicara. Xiaoyan ragu sejenak ketika dia melihat ekspresi agak keras Hei Qing. Setelah itu, dia mengangguk. Setelah aku menyelesaikan masalah di sini, aku akan melakukan perjalanan denganmu. Apakah ada masalah? Hei Qing baru pulih setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera memalingkan kepalanya untuk melihat sekeliling. Hantu tua Moyu dari Hall of Soul, apakah kamu ingat paman Hei Qing? Hei Qing, Tianzun ke-9 sedikit terkejut. Ekspresinya suram saat dia tiba-tiba tampak mengingat sesuatu. Kamu Hei Qing dari suku naga kuno Void. Teman ini, aku adalah tetua dari Sekte Langit Mendalam, Shenluo Guizun. Xiaoyan ini adalah orang yang ingin ditangkap oleh Sekte Langit Mendalamku. Aku harap teman ini tidak akan campur tangan. Tianzun ke-9 mungkin menyadari latar belakang Hei Qing, tetapi Shenluo Guizun tidak. Sekte Langit Mendalam, apa itu? Hei Qing mengernyitkan alisnya. Dia melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar. Kalian semua harus bergegas dan pergi. Aku sedang mencari adik kecil Xiaoyan untuk beberapa hal. Berhentilah membuang-buang waktu ayah ini. Kamu, ekspresi Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangzun berubah setelah mendengar kata-kata kasar Hei Qing. Mereka berdua melangkah maju bergegas seperti kilat. Douqi yang gelap dan dingin menghantam Hei Qing dengan keras tanpa ditahan. Dua Dozun bintang 6 benar-benar memiliki keberanian untuk berteriak di depan ayah ini. Hei Qing tertawa karena marah. Kedua tinjunya mengencang dan menyerang ke depan. Boom! Dua tinju logam menghantam dan membentuk dua tanda ruang hitam. Tubuh kelompok Shenluo Guizun langsung bergetar dan pucat setelah tabrakan. Mereka berdua memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang kembali melesat keras ke hutan di bawah. Hei Qing menepuk kedua tangannya setelah mengirim keduanya terbang dengan pukulan. Kemudian matanya yang mengandung sedikit niat jahat, melirik Tianzun ke-9. Moyu, apakah kamu akan pergi sendiri atau ayah ini yang akan melakukannya untukmu? Kemarahan melintas di mata Tianzun ke-9. Kedua tangannya perlahan mengencang dan mengeluarkan suara retakan. Namun, dia perlahan menekan emosinya. Dia jelas tahu bahwa Hei Qing bukanlah tandingannya. Misinya kali ini telah gagal total. Xiaoyan, kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Aku tidak percaya bahwa seseorang akan selalu ada untuk menyelamatkanmu. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Hei Qing dengan lembut mengusap tinjunya saat melihat sosok Tianzun ke-9 yang menghilang. Sesaat kemudian, dia menoleh untuk melihat Xiaoyan. Adik Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Aku telah merepotkan kakak untuk campur tangan lagi. Xiaoyan menangkupkan tangannya saat dia menjawab. Tidak masalah. Kali ini, suku naga kuno Voidku harus merepotkanmu. Hei Qing menggelengkan kepalanya. Jika tidak ada masalah lain, bisakah kita pergi sekarang? Masalah ini sangat penting. Tidak boleh ada yang salah. Ya, tapi, bolehkah aku membawa temanku? Xiaoyan menunjuk pada Qinglin yang berada tidak jauh darinya. Ketika Hei Qing muncul, tetua dari Sekte Langit Mendalam, yang telah terlibat dalam pertempuran dengan Qinglin, dengan cepat mundur. Ya, tidak apa-apa. Hei Qing melirik Qinglin dan mengangguk. Xiaoyan hanya menghela napas lega setelah melihat anggukan Hei Qing. Sementara Xiaoyan menghela napas lega, Qinglin sejenak ragu dan bertanya.
Tuan Muda Xiaoyan, apakah kita akan membiarkan wanita ini pergi? Ini salahnya kita dicegat kali ini. Tidak ada waktu. Xiaoyan melirik Hua Jin dan menggelengkan kepalanya. Mereka terdesak waktu dan terlalu malas untuk secara pribadi memberi wanita ini pelajaran. Kakak Hei Qing, ayo pergi. Hei Qing mengangguk. Tangannya terangkat ke udara di depannya dan merobek celah ruang. Tubuh Xiaoyan dan Qing Lin masuk dengan cepat. Hua Jin menghela napas lega saat melihat kelompok Xiaoyan pergi. Dia mengucapkan serangkaian kutukan kejam di perutnya. Namun, kutukan baru saja muncul di hatinya saat Hei Qing, yang kakinya baru saja melangkah menuju garis retak ruang tiba-tiba berhenti. Dia melambaikan tangannya tanpa menoleh. Gelombang kekuatan yang menakutkan merobek ruang dan mendarat di tubuh Hua Jin dalam sekejap. Kekuatan yang tak tertandingi menyebabkan Hua Jin memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya menghantam gunung dengan keras. Jangan berpikir bahwa ayah ini tidak akan menyerangmu hanya karena kamu seorang wanita. Hei Qing mengayunkan tangannya setelah mengirim Hua Jin terbang dengan sebuah tamparan. Setelah itu, dia melesat mendekati retakan ruang dan memasukinya.